Mungkin untuk Bapak Ibu sekalian selamat pagi dan, saya rasa ini karena undang-undangnya juga masih termasuk golongan, baru, saya, undang ya Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ada pertanyaan yang mau ditanya langsung saat saya presentasi, silahkan, diarahkan ke, MC, ke host, saya sangat terbuka untuk kita langsung, diskusikan ya supaya tidak tunggu sampai selesai dan untuk kasus-kasus atau mungkin isu-isu yang ada di perusahaan-perusahaan masing-masing di tempat Bapak Ibu dan di unit masing-masing, mau itu di HRD-nya, di GA-nya, di user-nya, silahkan ditanyain supaya lebih fresh dan kita juga bisa langsung bantu memberikan arahan dan pendapat atas mungkin isu-isu atau pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ada. Oke, dengan itu saya langsung mulai. Hari ini saya diminta untuk fokus ke bidang outsourcing untuk pelaksanaan bidang outsourcing dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Nah, dalam presentasi saya akan fokus terhadap business use cases ya. Jadi lebih ke bukan fokus ke setiap pasalnya. Saya rasa itu juga sudah dan akan dibahas oleh speakers yang lain, tapi lebih ke business cases-nya, ya, logiknya, rasionalnya, dan beberapa praktis yang saya harap itu bisa membantu membuat usaha atau working environment di perusahaan Bapak Ibu sekalian lebih kondusif. Oke, next. Ya, bisa next slide-nya. Ya, slide dilanjutkan. Ya, oke. Oke, pertama kita ngomongin peluang sama tantangan dulu ya. Jadi ada tentunya dengan undang-undang baru, saya tahu kita masih dalam pandemik ya. Jadi sebenarnya dari untuk memberikan konteks sedikit untuk Bapak Ibu, saya dan teman-teman di dalam beberapa asosiasi terutama Apindo, kita banyak dan Kadin juga tentunya kita banyak sumbang masukan dan ide-ide dan input ya kepada pemerintah dalam pembentukan undang-undang ini berikut dengan kolega-kolega kami dari serikat, dari akademis juga, ya itu semua memberikan masukan, input dan ide-ide untuk undang-undang ini. Saya rasa ini jangan di continue dulu, tolong ke poin 1 dulu nih, satu-satu nih. Slide-nya tolong dibalikin ya, balik lagi. Ya, stop. Oke. Jadi konteksnya di situ. Nah, secara keseluruhan menurut saya dari untuk aspek outsourcing-nya ya, khusus untuk aspek outsourcing-nya dan juga untuk PKWT-nya, saya rasa puji Tuhan banyak sekali yang positif untuk perusahaan, untuk industri, untuk pengusaha. Namun memang ada beberapa hal yang akhirnya dikompromi saat itu ya. Jadi tentunya ada give and take ya dalam negosiasi. Tidak semuanya yang kita minta kita dapat, tidak semuanya yang pihak yang lain minta juga mereka dapat. Tapi secara keseluruhan saya rasa positif. Namun memang ada kompromi. Dan yang kedua, memang yang mungkin bikin sedikit tough atau lumayan tough di beberapa perusahaan adalah komprominya masuk ke undang-undang dan undang-undangnya di launching saat di tengah-tengah pandemik ya, di mana banyak perusahaan industri sektor usaha memang sedang mengalami environment yang sangat tidak normal ya, dan tentunya tantangan-tantangan bisnis yang sangat-sangat besar ya. Jadi beberapa hal yang keluar yang mungkin dalam kondisi normal bisa diterima atau masih oke lah, masih punya budget ya, masih punya cushion dalam kondisi pandemik, jadi sangat menyusahkan. Yaitu saya sangat ngerti ya, prihatin dengan semua perusahaan yang mengalami itu, tapi saya rasa itu penting untuk diberikan konteks karena tentunya undang-undang diluncurkan dengan pemikiran jangka panjang. Ya, undang-undang jarang ya dirubah, direvisi setiap tahun, itu jarang, dan apalagi undang-undang ketenagakerjaan kita kan dari 2003, ada beberapa permen setelah itu keputusan pengadilan, tapi kan undang-undangnya lumayan utuh lah dari 2003 sampai akhir tahun kemarin ya. Jadi 17 tahunan ya tidak disentuh. Saya rasa kalau dilihat dari konteks jangka panjang lebih banyak positifnya daripada negatifnya untuk kita semua. Nah, jadi dengan konteks tersebut ya saya mulai dengan peluangnya ya. Nah, peluangnya yang sangat bagus adalah sebenarnya jenjang karir di perusahaan. Nah, ini ada ini dalam konteks outsourcing dan di luar outsourcing juga ya, sebenarnya agak mix karena status pekerjaannya ya mau di outsourcing atau tidak kan sebenarnya sama.
Ya, nah itu tapi jenjang karir itu kita bisa riset semuanya. Sebenarnya seluruh perusahaan tuh sampai ke outsourcing-nya. Nah, outsourcing. Oke, oke. Saya lanjut. Jadi jenjang karir bisa di riset, ya. Jadi sampai ke outsourcing. Nah, outsourcing-nya yang saya maksud di sini untuk jenjang karir yang untuk teman bapak-bapak ibu yang ada hadir sekarang hari ini bukan untuk BPO ya, bukan untuk business process outsourcing atau jasa yang memang jasanya yang dialidayakan, tapi yang khusus untuk orangnya yang dialidayakan, ya, yang jasa penyediaan tenaga kerja atau yang kita sebut labor supply atau manpower outsourcing. Ya, walaupun bentuk kontraknya mungkin banyak yang pakai dalam tanda kutip borongan ya karena Permen 13 10 tahun yang hampir 10 tahun yang lalu itu, tapi di luar itu ini khusus untuk konteks manpower outsourcing ya. Jadi jenjang karir bisa di riset ulang. Nah, next point. Maksudnya apa yang bisa di riset ulang? Itu adalah life cycle yang dulunya kita hanya dapat kurang lebih 3 tahun plus 2 tahun dengan jenjang break 1 bulan. Nah, sekarang kita bisa dapatkan life cycle untuk seorang pekerja waktu tertentu PKWT dengan kontrak PKWT itu siklusnya bisa 5 tahun non-stop kalau mau. Ya, jadi bisa dipandang dari sisi ini sekarang bisa 5 tahun mau dipecah-pecah, mau kontraknya dengan bervariasi jangka waktunya, tapi intinya perusahaan punya 5 tahun untuk menggunakan jasa seorang pekerja PKWT. Nah, itu saya rasa sangat merubah cara pandang ya. Jadi mindset kita juga harus kita revisi nih. Kita nggak bisa melihat dengan mungkin cara kacamata perspektif yang lama karena undang-undangnya udah baru. Jadi saya rasa ini peluang yang sangat bagus justru. Ya nggak banyak dikutak-atik lagi. Ya kontrak bisa hanya 2 tahun maksimal. Kontrak berikutnya udah harus 1 tahun maksimal ya kan itu udah nggak diatur lagi. Habis itu break lagi itu tidak diatur. Kita bisa langsung tergantung perusahaan 5 tahun ya non-stop atau banyak stop. Oke. Kedua, next please. Nah, poin berikutnya adalah bisa mendapatkan fleksibilitas jangka waktu PKWT-nya. Ya, jadi secara in teori ya ini secara teori ya kita bisa kasih kontrak langsung 5 tahun, bisa 4 tahun, 3 tahun, bisa 2 bulan, bisa 1 bulan pun in teori bisa ya karena tidak diatur lagi. Ya, jadi ini peluang yang saya rasa luar biasa ya karena banyak perusahaan kan sebenarnya dari dulu menganggap kalau bisa dari dalam struktur jenjang karirnya dikasih even pekerja PKWTT mungkin dalam tanda kutip masa percobaan, tapi bukan masa percobaan, tapi sebenarnya mau masa evaluasi itu dikasih PKWT, ada yang 3 bulan, ya, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Nah, habis itu mungkin bisa diperpanjang, mungkin bisa jadi PKWTT. Nah, pekerja PKWT pun juga sama. Kadang-kadang kan perusahaan hanya butuh 3 bulan. Tapi who knows, mungkin perlu diperpanjang 1, 2, bahkan 3 kali. Tapi kalau struktur yang lama kan agak rigid ya, agak kaku. Ya, itu kan karena kontraknya harus 2 tahun maksimal, habis itu perpanjang maksimal 1 tahun. Jadi untuk 3 bulan, terus perpanjang 3 bulan, terus perpanjang lagi 3 bulan, agak susah. Ya, implementasinya susah, regulator juga terimanya berat. Tapi kalau sekarang ya puji Tuhan udah fleksibel. Jadi kita mau 1 bulan, terus perpanjang 3 bulan, terus perpanjang lagi 1 bulan, terus break 1 minggu, kasih kontrak baru lagi 2 tahun langsung, bisa-bisa aja ya, udah lumayan fleksibel. Ya, tentunya ada uang kompensasi, tapi intinya sekarang jauh lebih fleksibel. Jadi cara kita berpikir jenjang karir udah 100% sebenarnya udah berubah ya. Dan di perusahaan kita pun dan beberapa clients nih yang sudah mulai punya waktu memikirkan di luar pandemik, di luar WFO, WFH, di luar shifting yang cuma bisa 50%, bahkan 25% satu titik, di luar vaksinasi dan seterusnya, yang sudah punya resources, brain power, bisa memikirkan jangka panjang career path. Nah, hal seperti ini, pertanyaan-pertanyaan sudah mulai dieksplor. Oke, next. Nah, next-nya adalah ini bisa riset masa kerja pekerja PKWT yang ada juga. Nah, ini penting dan ini juga dengan beberapa clients kita juga sudah hampir semua clients kita sebenarnya sudah mulai implementasi, yaitu semacam melihat sekarang konteks inventaris
talenta PKWT kita seperti apa yang di outsource, yang ada di client-client untuk jasa penyediaan tenaga kerja, atau borongan tapi cara kerjanya adalah labor supply. Nah, kita sudah mulai lihat nih, kapan kita mau riset. Pengertian riset apa? Nah, pengertian riset adalah nomor satu, adalah ini kan semua udah punya masa kerja sebelum Undang-Undang Cipta Kerja diluncurkan, ya kan sudah punya masa kerja. Nah, masa kerja itu kita mulai formulasi sekarang dengan klien kita mau putus dulu nih, yang dulu-dulu, yang legacy bisa kita putus dulu, bayar uang kompensasi, selesai. Nah, habis itu kita mulai dari nol. Mulai dari nol, klien kita dan kita tentunya akan punya 5 tahun full untuk mempergunakan jasa pekerja-pekerja yang sama, ya, tapi mulai riset dari nol. Jadi masa kerjanya kita riset dari nol. Nah, jadi itu adalah peluang yang sangat besar, ya. Jadi semua hal isu yang di belakang itu ada baiknya kita cut off, ya, supaya tidak dibawa ke kontrak atau perjanjian baru, ya, biar yang lalu-lalu diselesaikan dulu baik-baik, semua oke. Nah, kita fresh mulai dengan jenjang karir baru, dengan masa kerja yang baru untuk pekerja-pekerja PKWT. Next point. Nah, dalam konteks ini juga perusahaan, ya, next point, Bu, Pak. Ya, itu bisa memperpendek atau memperpanjang periode evaluasi pekerja baru. Nah, jadi ini kan kalau zaman sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, ada perusahaan-perusahaan yang kadang mau memakai metode PKWT untuk menilai pekerja sebelum dipermanenin, atau bahkan untuk masuk ke fungsi-fungsi tertentu. Cuman kesusahannya tentunya adalah untuk mengatur masa kerjanya, fleksibilitas perpanjangan kontrak, dan bisa terus-menerus atau tidak dengan masa kerja yang bervariasi. Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kita bisa memperpendek atau memperpanjang periode evaluasi pekerja baru, mau 3 bulan, mau 1 bulan, mau 1 bulan dulu deh kita lihat. Kalau oke, kita perpanjang lagi 1 bulan. Kalau masih oke, kita perpanjang langsung 6 bulan atau 1 orang, silahkan. Mau 3 bulan dulu, kalau oke langsung 2 tahun, silahkan. Mau 1 bulan, kalau oke 2 bulan lagi, kalau oke langsung permanen, silahkan. Banyak sekali sekarang caranya, dan kita jangan dan tidak perlu menyebut kata-kata probation, ya, atau masa probation, jangan disebut. Ini kita evaluasi saja, ya, untuk internal, ya, dan kita tidak perlu harus ngomongin selalu alasannya, tapi ini bentuk dari jenjang karir, ya, untuk jadi ini sekarang jadi sangat-sangat fleksibel, ya, masa kerja PKWT yang ada bisa di riset ulang, ya, dengan contoh itu. Next. Nah, terus tentunya ini dan ini sudah muncul, ya, melakukan reorganisasi, ya, perusahaan. Ya, tentunya ini sesuatu yang bukan jangka pendek, tapi perlu dievaluasi kembali karena perbedaan antara status PKWT dan PKWTT yang permanen makin menipis nih. Maksudnya menipis apa? Nah, karyawan sudah ada yang mulai menanyakan, yang mengerti hitungan pesangon, apalagi pesangon baru, ya. Pesangon baru kan untuk karyawan yang sudah cukup lama di perusahaan, udah puluhan tahun, ya, nilai yang mereka terima kalau mereka keluar jauh lebih kecil, ya, dibandingin nilai pesangon yang lama. Jadi kalau dihitung-hitung untuk pekerja, ya, dari perspektif pekerja, bisa jadi lebih menguntungkan menjadi pekerja PKWT. Kenapa? Ya, karena setiap tahun uang kompensasinya keluar, ya kan, itu semacam pesangon, atau setiap kali dia resign sebenarnya uang kompensasinya bisa keluar, dibandingin permanen untuk mendapatkan nilai yang signifikan perlu waktu yang cukup lama. Nah, ini sebenarnya waktu untuk uang menerima uang pisah jauh lebih pendek, ya, dan itu bukan dari kebijakan perusahaan, tapi diharuskan dari pemerintah regulator. Jadi bisa dibilang guaranteed, ya, dalam tanda kutip guaranteed. Nah, jadi pemikiran hal tersebut itu jadi bisa sangat menguntungkan untuk perusahaan justru untuk merubah jenjang karir dan cara mereka kebijakan mengeluarkan PKWT, karena sebagian pekerjaan PKWT justru bisa evolusi transisi menjadi PKWT. Pekerjaannya mungkin bisa lebih happy, perusahaannya juga mungkin akan lebih happy juga. Nah, dengan beberapa alasan yang lain nanti saya akan continue di poin-poin berikutnya. Next. Nah, terus ada juga kemungkinan mengurangi resiko masalah hubungan industrial, ya, karena pembayaran dipercepat. Banyak masalah hubungan industrial masuk ke pengadilan untuk masalah tenaga kerja ataupun penuntutan, itu kan dikarenakan pesangon, ya, banyak sekali, ya, ceritanya kan.
pembayaran kurang, pembayaran tidak sesuai, pembayaran telat, atau tidak mau dibayar sama sekali, dan seterusnya. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan sebenarnya untuk at least hubungan PKWT, setiap kali selesai ya sebenarnya sudah ada pembayaran. Ya minimal kalau pekerjaannya oke, setiap tahun itu dibayar seperti THR, semua orang juga happy kan. Dan masalah sebenarnya selesai. Jadi udah tidak saling utang mengutang, masalah kelar, perusahaan juga tidak perlu budgetin dalam budget yang makin lama makin besar, atau duitnya justru dipakai untuk aktivitas yang lain, pas benar-benar perlu dananya untuk dikeluarkan, itu dari segi cash flow mungkin saat itu susah. Nah ini diperpendek waktunya. Jadi sebenarnya kalau perusahaan bisa menyelesaikan masalah termasuk pembayaran uang kompensasinya, ya hubungan industrial resiko itu akan mengecil, sangat mengecil. Ya, dan sekali lagi karena perbedaan antara nilai pesangon dan nilai uang kompensasi itu tidak sebesar dulu, karena dulunya tidak ada uang kompensasi, sekarang ada. Nah, itu daya tarik permanen sebenarnya tidak setinggi mungkin zaman dulu. Ya, tergantung tentunya kebijakan perusahaan masing-masing, tapi dari scope konteks hanya undang-undang itu perbedaannya menipis ya. Dan saya sendiri sudah mendapatkan pertanyaan dari karyawan sendiri yang mengerti hal tersebut, dan mereka bisa analisa sendiri dan justru mempertanyakan apakah kemungkinan dari permanen bisa di-convert ke PKWT. Oke, next. Nah, tapi tentunya ada tantangan ya, tantangan tetap ada. Tapi kalau kita lihat secara positif, ya tantangan sebenarnya adalah peluang juga ya, peluang untuk yang lebih baik. Next. Nah, tantangan salah satu adalah strategi pekerja paruh waktu. Nah, ini adalah sebenarnya kesempatan ya, peluang. Tapi karena mungkin dari segi regulasi dukungannya belum semuanya lengkap ya, termasuk untuk BPJS kesehatannya, ketenagakerjaannya, aturan main kira-kira mau diatur sampai sebagaimana detail atau benar-benar terserah perusahaan, dan apakah nanti kontraknya bisa diterima di Desnaker setempat ya, itu masih dinamis ya, belum fix ya. Jadi tentunya kita juga harus hati-hati ya, jangan sampai kita nanti mengeluarkan sebuah kontrak pekerjaannya oke, tapi nanti regulatornya yang tidak terima ya pas didaftarkan di Desnaker. Nah, terus next, kebijakan pengakhiran kontrak. Nah, kebijakan pengakhiran kontrak ini maksudnya apa? Maksudnya kondisi-kondisi di mana uang kompensasi tidak dibayarkan. Ya, mungkin ada fraud ya, atau tentunya yang lebih mudah adalah pekerjanya keluar sebelum masa kerja kontraknya, sebelum tanggal akhir kontraknya. Ya tentunya kan dari segi undang-undang sendiri pekerjanya juga perlu bayar sisa gaji pokok dan tunjangan tetap balik ke perusahaan ya untuk sisa kontraknya kan. Nah, itu harusnya bisa di net off dengan uang kompensasi yang perusahaan perlu bayarkan. Nah, jadi hal tersebut itu harusnya lumayan clear. Cuman hal yang kurang mungkin adalah di mana mungkin pekerja lagi kena SP atau ada fraud atau ada masalah lainnya yang perusahaan merasa itu mendisqualify pekerjanya dari menerima uang kompensasi. Nah, tentunya itu nanti harus masuk ke peraturan perusahaan, harus masuk ke perjanjian kontraknya, dan Disnaker perlu setempat perlu approve ya. Kalau approve ya tentunya sah. Jadi dalam konteks tantangan fix-nya, best practice-nya masih dalam pembentukan ya. Jadi saya masukin ke dalam tantangan. Next. Nah, terus tentunya mungkin untuk saat ini, next point, tentunya untuk saat ini karena kita pandemik ya, kalau normal condition saya rasa masih lebih wajar diterima. Tapi karena pandemik, mungkin pembayaran uang kompensasi untuk riset atau reorg pun banyak perusahaan masih merasa keberatan ya. Saya juga dengar dari banyak perusahaan, banyak teman-teman di dunia outsourcing, dari clients mereka juga sebagian merasa kurang tepat timingnya ya. Jadi ditanyakan apakah bisa nanti uang kompensasinya bukan pas pengakhiran kontrak, tapi mungkin setiap akhir tahun atau ada periode waktu tertentu atau setelah hubungan kerja benar-benar selesai. Ya, jadi ada pertanyaan-pertanyaan tersebut yang muncul. Ya, tapi niatnya tetap bayar, ya tetap lunas. Cuman mungkin cash flow-nya kurang sehat saat ini, jadi ditunda. Nah, hal tersebut menjadi tantangan di beberapa perusahaan. Ya, tapi asal niatnya ada, sebenarnya jalan keluarnya tetap ada ya, dari untuk masalah ini. Oke, mungkin sebelum saya ke slide berikutnya ada pertanyaan. Oke, kalau belum ada, silakan ke slide berikutnya. Kalau ada, tinggal nanti menanyakan lewat
close ya, lewat NV. Oke, pekerjaan-pekerjaan yang boleh di-outsource apa? Nah, itu pertanyaan yang paling umum. Ya, next. Ya, jawabannya sebenarnya very simple, ya, semua bisa, ya, semua bidang bisa. Ya, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, apalagi khususnya ya, kalau untuk borongan dari dulu semuanya juga udah bisa, ya, itu tidak disentuh. Tapi khusus untuk manpower outsourcing atau yang disebut labor supply atau jasa penyediaan tenaga kerja, yang sempat karena Permen 13 kemarin itu dipersempit ruang lingkupnya, ya sekarang puji Tuhan sudah tidak lagi ada batasan lagi, ya, jadi udah back to before, back to Undang-Undang 13 2003 yang original, ya itu semua bidang bisa di-outsource untuk jasa penyediaan tenaga kerja. Next. Nah, tapi yang perlu ditanyakan oleh semua perusahaan tentunya adalah, tapi apakah perlu dan bermanfaat? Ya, jadi just because you can do it doesn't mean you should do it. Ya, jadi hanya karena alasannya bisa di-outsource ya bukan berarti jawabannya adalah outsource saja. Ya, jadi harus dipertanyakan untuk unit dan fungsi kerja apakah perlu dan bermanfaat karena dari ini dan ini PR HRD ya, terutama HRD yang sangat. Pak, suaranya hilang. Pak Greg, Halo? suaranya hilang. Mohon Halo, maaf. halo? Ya, udah balik lagi. Ya. Udah balik lagi? Oke. Jangan dulu. Oke. Udah balik lagi ya? Sorry, Pak. Ya, sudah. Mungkin Wi-Fi-nya agak kurang. Ya, jadi, ya. Oke, jadi saya lanjut. Jadi balik lagi untuk posisi untuk HRD terutama, pekerjaannya yang lumayan besar karena harus di-riset. Kalau mau di-riset secara keseluruhan organisasi, ya strategi untuk jangka waktu, siapa yang PKWT, siapa yang PKWTT. Nah, itu apakah nanti outsource PKWT sama outsource PKWTT, terus PKWT internal, PKWTT internal. Nah, apakah itu nanti jadi jenjang karirnya atau tidak, atau itu di-cut? Nah, itu semua nanti perlu mungkin sosialisasikan ulang jika kebijakannya sudah ada. Ya, jadi tapi jawabannya semua bisa di-outsource. Oke, next. Nah, yang perlu diputusin dari perusahaan next adalah satu, pekerjaan-pekerjaan yang diberikan ke perusahaan jasa providers, BPO, business process outsourcing, atau yang pure borongan, itu apa saja. Ya, jadi itu yang harus dilihat nomor satu. Jadi itu bukan lagi orangnya yang di-manage, tapi pekerjaannya atau fungsi kerja yang di-manage. Terus kedua, next point, itu pekerjaan-pekerjaan apa saja yang diberikan ke MPO atau manpower outsourcing provider atau LSJS. LSJS singkatan dari labor supply atau yang kita suka panggil job supply karena gara-gara Permen 13 kemarin. Nah, jadi pekerjaan apa saja yang sekarang mau diberikan? Mungkin dulu kita atau sekarang kita pakai kontrak job supply atau borongan, tapi sebenarnya cara kerjanya adalah labor supply atau jasa penyediaan tenaga kerja di mana user yang ngatur tetap perusahaannya hanya menyediakan manpower, tapi kontraknya tulisnya borongan ya karena Permen itu, tapi ke depan udah bisa balik ke normal. Jadi memang kalau jasa penyediaan tenaga kerja ya sudah kontraknya ya jasa penyediaan tenaga kerja, labor supply ya kan, manpower outsourcing. Kalau yang benar-benar borongan ya itu pure borongan berdasarkan fungsi kerjanya, pekerjaannya di outsource. Jadi sekarang harus di riset juga supaya balik ke yang seharusnya. Jadi clean, kontraknya clean, scope-nya clean, tagihannya juga clean, dari segi perspektif dan persepsi user juga clean ya karena kita ketahui sama-sama nggak semua users mengerti kalau mereka pikir adalah ini borongan berarti saya bisa pecat dalam tanda kutip karyawannya kapanpun ya tentunya ada ongkos tapi mereka tidak ngerti, nah itu kan agak sulit. Tapi kalau manpower outsourcing ya itu udah basically an HR operation, hanya penempatannya di pihak ketiga ya, jadi itu akan bikin lebih jelas dan jernih saya rasa untuk semua user dan stakeholders di organisasi tersebut termasuk pekerjanya. Jadi dua hal ini perlu diputusin kembali. Next. Nah, dan juga perlu dipertimbangkan ya, next adalah nah ini balik lagi ke yang zaman dulu nih. Ini masih belum selesai karena kalau bicara dengan regulator dan juga untuk memperjelas dan memperjernih dari strategi manajemen ya tetap harus dilihat apa fungsi kerja core sama fungsi kerja yang non core, yang mana yang essential, yang mana yang non essential. Seperti di pandemik ini pemerintah kan juga mengeluarkan kebijakan, ada yang essential, ada yang tidak essential. Yang essential diselamatin, itu mati-matian, mau gimana pun ada cara sektor tersebut tetap bisa beroperasi, bahkan ada yang bisa beroperasi 24 jam dengan deviasi dan seterusnya, dan dengan shift yang tetap bisa full justru di tempat-tempat tertentu. Tapi yang non-essential, ya sudah, harus di rumah sementara sampai virus surge atau
level 4 turun umpamanya. Nah, jadi ini sama di perusahaan kita harus benar-benar mulai pertimbangkan yang mana sebenarnya kerjanya fungsinya core sama yang non-core. Ya, non-core ya work from home masih fleksibel, nggak masuk kerja atau nggak kerja untuk berapa periode perusahaan nggak mati. Nah, kalau core ya itu sangat essential ya. Kalau orangnya nggak ada, orangnya tidak kerja, perusahaan bisa benar-benar stop beroperasi umpamanya atau stop dibayar. Nah, jadi itu kerjaan core. Jadi itu harus dipertimbangkan karena itu nanti akan feed atau akan memberikan keputusan, guidance keputusan untuk poin nomor 2, pekerjaan yang mana yang diberikan ke perusahaan outsourcing BPO provider, yang mana ke perusahaan outsourcing yang MPO atau LSJS provider. Oke, next. Terus waktu pekerjaan full time versus part time. Nah, ini pertanyaan yang zaman dulu kita belum nggak terlalu harus mikirin. Kalau part time, zaman dulu kan kita berikan aja ke perusahaan outsourcing atau ke mitra, ya kan, mitra konsultan, ya itu kan banyak. Ya, tapi sekarang bisa juga menjadi part time adalah bagian dari workforce perusahaan dengan pekerjaan PKWT, ya kan, bahkan mungkin bisa PKWTT pun, tapi sifatnya part time asal mengikuti essential spirit dari regulasi seperti UMP. Kalau di prorate ya pasti UMP-nya dapat tetap minimal di level itu atau di atas. Bisa per jam pun tapi tetap ada UMP-nya. Terus BPJS kesehatannya, kontribusi jam sospeknya dan seterusnya tetap jalan. Nah, itu kan dari pemerintah belum semuanya selesai strukturnya. Tapi dari segi yang kita harus perlu pertimbangkan dari sekarang adalah pekerjaannya yang mana sebenarnya full time sama part time. Dengan pandemik ini, saya rasa ada sesuatu peluang di mana sudah kelihatan nih ada nggak semua pekerjaan perlu full time sebenarnya, ya karena bisa di shiftnya juga nggak sampai 8 jam kadang-kadang. Ada juga yang work from home-nya juga nggak sibuk-sibuk banget untuk beberapa fungsi kerja, dan ternyata bisa, ya perusahaan masih bisa survive, ya buktinya puji Tuhan kita semua hari ini tetap ada. Nah, jadi sebenarnya nggak semua pekerjaan full time, ya tapi karena struktur undang-undang dan kontrak zaman dulu yang mengharuskan ya kita bayar penuh satu bulan penuh upah berdasarkan kontrak berapa bulan atau berapa tahun yang sudah disepakatin, ya pokoknya udah dibayar ya pasti produktif atau enggak ya gaji tetap keluar. Ya, jadi kadang-kadang orang mencari kerjaan atau ada lag period, slow period, low seasonnya, ya low peaknya dalam fungsi kerja tersebut. Nah, cuman dengan sekarang ada undang-undang baru, kita sekarang bisa benar-benar mulai split. Jadi kalau memang pekerjaannya nggak full time, ya kenapa kontraknya harus full time? Kenapa upahnya harus full time? Itu bisa dikonsepin ulang menjadi part time dan bisa di outsourcingkan juga. Jadi hitungannya juga part time di perusahaan outsourcing ya sebenarnya. Oke, next point. Terus yang perlu dipertimbangkan juga adalah kebijakan tentunya work from office atau work from home atau stay at home and no work ya, karena gara-gara virus ini kan jadi ada nggak semua pekerjaan tentunya bisa dikerjakan dari rumah ya. Kalau resepsionis, kecuali Anda sudah punya VoIP teknologi yang bisa menyambung nomor nomor telepon kantor langsung ke HP resepsionis yang ada di rumah untuk menjawab phone calls. Nah, itu mungkin masih memungkinkan. Tapi untuk physical visit tentunya itu tidak dibutuhkan. Kalau kantor tutup mungkin nggak perlu OB, ya satpam pun mungkin berkurang. Nah, jadi nggak semua pekerjaan tentunya bisa bisa tepat untuk dikerjakan di luar kantor karena perangkat dan semuanya ada di kantor, di rumah ya tidak ada. Jadi kalau sekarang work from home atau justru stay at home tapi no work. Nah, dengan kontrak sekarang, dengan cara struktur sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, memang agak sulit. Kita tetap harus honor ya, kalau kecuali mau ada kesepakatan khusus yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja ya, antara pihak perusahaan dan pekerja. Tapi untuk umumnya, ya kontraknya kan harus tetap bayar upahnya. Nah, kalau ke depan, nah, itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya kita bisa mulai atur work from office, work from home, no work no pay. Nah, itu kita bisa atur sebenarnya dalam hubungan kerja kita ya, mau PKWT, mau nanti taruh upah even per jam, nah itu sebenarnya bisa diatur. Jadi itu mulai perlu dipertimbangkan dari sekarang. Jadi nanti kalau regulasi pendukungnya sudah lengkap semua, ya nanti strategi perusahaan tinggal diimplementasikan. Oke, next. Nah, terus poin terakhir di slide ini adalah biaya antara opsi-opsi kalau dikerjakan internal versus dikerjakan oleh pihak ketiga. Ya, jadi ini juga mengevaluasi ulang apakah strategi outsourcing yang sekarang dijalankan di perusahaan
sudah optimal atau perlu di revisit kembali dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, jadi karena kontraknya satu perlu di setting ulang supaya benar-benar ya murni sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan pekerjaannya, yaitu jasa outsourcing murni borongan atau jasa penyediaan tenaga kerja, yaitu manpower outsourcing. Ya, kalau sekarang masih dalam bentuk borongan, ya baiknya nanti pas mau perpanjangan atau perbaruan hubungan itu ya di reset ulang supaya mencerminkan memang hubungannya yang ada, ya bukan diganti karena kebijakan regulasi yang lama. Nah, jadi tentunya biaya-biayanya sekalian perlu dilihat opsi yang mana yang yang masih perlu dipakai untuk internal versus pihak ketiga, ya karena ada beberapa peluang tambahan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan tentunya tantangan yang baru juga. Oke, saya stop dulu di sini. Ada pertanyaan? Silakan, Ibu dan Bapak sekalian, kalau ada pertanyaan. Kelihatannya belum ada, Pak Greg. Apakah mau dilanjutkan? Karena waktu memang relatif terbatas. Kita mesti selesai jam 11 dari lewat Pak Agus 10. ya. Oh, ada dari Pak Agus. Silakan. Oke, saya lihat. Sampaikan saja kalau memang mau raise hand, Pak Agus, silakan. Baik Pak, mengenai outsourcing ini, outsourcing apa terkait dengan jasa orangnya atau dengan pekerjaannya Pak sebagai bisnis proses? Yang pertama Pak. Yang kedua, apakah tenaga outsourcing itu bisa misalnya melakukan kesalahan, apakah bisa kita panis gitu dari kita langsung gitu? Itu Pak, sementara 2. Kenapa Pak? Yang pertanyaan kedua bisa diulang Pak? Sorry. Artinya kalau ada pekerja outsourcing yang melakukan kesalahan, apakah saya sebagai pengguna outsourcing itu bisa melakukan surat peringatan atau dan lain-lain, melakukan punishment gitu? Secara langsung. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya langsung jawab. Nomor 1. Kalau borongan, yaitu yang di outsource adalah pekerjaannya. Ya, jadi sebenarnya ini di next slide saya jelaskan ya. Saya langsung ke next slide. Pak bisa tolong next slide. Ini jawabannya udah pas banget untuk pertanyaan tadi. Ya, jadi next. Oke, jadi pelaksanaan alidaya ada 2 ya. Dan ini untuk menjawab pertanyaan Pak Agus langsung yang nomor 1. Ya, next. Itu 1 BPO, Business Process Outsourcing, bahasa Indonesianya borongan ya. Jadi pekerjaannya yang di subkontrak atau diberikan ke vendor. Next, itu Rp1 per transaksi atau unit pekerjaan atau proyek. Jadi yang dilihat adalah nilainya per transaksi, yang dibayar ke perusahaan outsourcing-nya juga ada rupiahnya per transaksi atau rupiahnya per unit pekerjaan yang disepakatin atau proyeknya ya. Jadi kalau kita mau bangun rumah pun juga sama kan, ada bisa borongan di mana kita tidak mengatur pekerjaannya, pokoknya kita tahu ada fase-fasenya, kita tinggal bayar atau mau bikin sistem atau software, tapi ada juga cost and fee ya, di mana kita bisa lihat management fee-nya. Nah, jadi borongan adalah pure dari segi project atau pekerjaan sekali lagi, dan rupiah yang kita bayar berdasarkan berhasilnya pekerjaan tersebut atau transaksi tersebut atau SLA yang sudah disepakatin itu selesai, ya itu baru dibayar. Nah, terus kedua, next point. Nah, supervisi harian atau prestasi tenaga kerja yang diganti dengan monitor hasil pekerjaan ya. Jadi Bapak Agus atau Bapak Ibu yang lain tidak lagi monitor pekerjaannya lagi. Pekerjaannya mau bagus jelek, yang dimonitor adalah perusahaannya yang memberikan jasa tersebut. Mau komplain ya komplainnya ke perusahaannya nanti ngatur pekerjaannya. Mau pekerjaannya sama, pekerjaannya beda, mau dia kasih SP atau tidak, itu yang atur perusahaan vendornya, bukan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu hanya mengatur pekerjaannya. Nah, tenaga kerjanya bisa kerja di kantor vendor, bisa juga kerja di kantor Bapak Ibu sebagai customer. Ya, kalau bikin software atau development atau ada proyek tertentu, kadang kan harus datang ke kantor klien. Mungkin bisa kerja di kantor klien setiap hari selama periode waktu tertentu, tapi pekerjaannya jangan di-manage oleh Anda. Yang manage adalah perusahaan. Ya, jadi pasti ada PIC-nya, sudah ada kesepakatan harus berhubungan dengan siapa, ya sudah. Untuk peneguran ataupun rewards punishment ya yang diberikan pekerja itu diatur lewat perusahaan. Jadi tolong supervisi harian itu nanti lewat vendor sebenarnya ya, kecuali ada kesepakatan tambahan ya yang sedikit berbeda. Next. Nah, terus kebijakan tenaga kerja
itu diganti dengan KPIs dan SLAs pekerjaan. Jadi kalau Pak Agus atau Bapak Ibu yang lain memikirkan, wah ini kita harus bikin policy apa nih untuk tenaga kerja. Kalau udah di outsourcing secara borongan, itu nggak usah dipikirin. Yang dipikirin adalah key performance indicators-nya apa, service level agreements-nya mau seperti apa, toleransinya, batas toleransinya seperti apa, udah disepakati, ya udah, itu yang dimonitor, itu yang di-manage, itu yang dievaluasi. Kebijakan policy tenaga kerja, peraturan perusahaan, itu udah nggak usah diatur lagi. Yang atur adalah vendor. Ya. Nah, itu perusahaan mereka, pekerja mereka, dan mereka yang atur dari segi resource management mereka sendiri. Itu untuk yang pure borongan. Oke, next slide. Nah, ini nanti juga untuk menjawab pertanyaan Pak Agus nih, yang nomor 2 ini. Nah, manpower outsourcing atau MPO atau yang disebut LSJS atau labor supply job supply, next, itu pembayarannya adalah rupiah per tenaga kerja sebenarnya ya. Itu di luar job supply borongan yang karena regulasi, mohon maaf, yang agak hybrid itu ya, permen kita itu. Nah, tapi sebenarnya adalah pembayaran adalah berdasarkan tenaga kerjanya. Yang diatur adalah tenaga kerjanya. Ya, jadi klien juga banyak main peran dalam situ, karena next point, karena supervisi harian adalah kerjanya adalah supervisi harian adalah tenaga kerja, ya kan, bukan pekerjaannya tapi tenaga kerjanya, user yang biasanya melakukan supervisi tersebut. Karena kalau yang di outsource tenaga kerja, umumnya tenaga kerja di lokasi klien, ada supervisor dari pihak internal klien ataupun supervisor pihak vendor, tapi sehari-hari tenaga kerjanya dimonitor. Jadi memang perlu ada kebijakan untuk tenaga kerja tersebut dan jenjang karir. Jadi kelihatan di perusahaan outsourcing dan juga di internalnya seperti apa supaya mengurangi resiko hubungan industrial nggak penting. Oke, next. Kebijakan dan evaluasi juga dilakukan untuk tenaga kerja. Tapi yang melakukan nih Pak Agus adalah vendor ya, dalam arti begini. User melakukan supervisi harian. Ya, kebijakan perusahaan user perlu tentunya tenaga kerja outsourcing MPO harus mengikuti. Ya, tapi nanti ada evaluasi kerja, ya user pasti paling tahu karena dia yang melakukan evaluasi dan monitor dan coaching dan juga performance management sehari-hari. Latihan pun untuk fungsi kerja pasti dari pihak user atau pihak klien. Nah, tapi nanti untuk menyampaikannya Pak Agus itu dari pihak vendor ya. Jadi jangan dari pihak user sebenarnya. Ya, jadi paling bagus untuk terutama peneguran ya Pak, peneguran paling bagus SP itu dikeluarkan dari pihak vendor. Kalau yang dikeluarin adalah pihak user, nah nanti tenaga kerja outsource-nya bisa bingung, dia bisa menanyakan lah, gue sebenarnya karyawannya siapa nih, karyawan klien atau karyawan vendor? Ya itu dan bisa jadi suatu alat bukti hukum, walaupun mungkin nggak level kekuatannya itu debatable, tapi tetap bisa jadi alat hukum, di mana kalau ada perselisihan hukum, dia menuntut masuk pengadilan tenaga kerja, nah itu pengadilan hubungan industrial, terus dia bisa menyampaikan, nih gue dapat SP dengan kop surat klien, langsung NIK-nya yang keluarin juga klien, umpamanya semua dari klien, sebenarnya saya ini bukti bahwa saya karyawan PT klien, bukan PT vendor. Nah itu bisa membahayakan ya posisi klien. Ya jadi kalau itu karyawan outsource adalah jelas karyawannya vendor, yang mengeluarkan teguran atau SP harus dari vendor. Ya, biasanya yang terjadi, best practice-nya adalah ada kesepakatan antara PIC vendor dan PIC klien. Kalau ada masalah di lapangan, itu didokumentasi, ditulis, semua hasil investigasi dari klien itu disampaikan ke vendor secara tertulis, jadi buktinya ada dan documented. Nah, nanti pihak vendor mengeluarkan SP sesuai dengan peraturan perusahaan mereka, apakah SP1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi semua itu dijalankan dengan baik. Kalau sampai ada perselisihan masuk ke pengadilan, ya harusnya posisi perusahaan vendor dan klien juga kan cukup kuat. Ya. Jadi jangan sampai karyawan nanti mengklaim itu dia adalah karyawannya perusahaan klien, bukan vendor, karena ada alat bukti SP yang dikeluarin langsung oleh klien. Ya. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan Pak Agus langsung. Next point. Nah, jadi kalau ini bedanya tadi BPO adalah vendor tanggung jawab atas proyeknya, atas SLA, berarti semua tenaga kerja, infrastruktur mereka bertanggung jawab. Nah, kalau untuk MPO ini, manpower outsourcing atau labor supply, job supply, vendor bertanggung jawab hanya atas rekrutmen, payroll, kontrak, dan masalah administrasi untuk comply, ya kayak BPJS Kesehatan, tenaga kerja, JSHK, dan seterusnya, untuk tenaga kerjanya mereka. Sisanya yaitu pekerjaannya sendiri, latihan pekerjaannya, monitoring, coaching,
motivasi pun, nah itu sebenarnya ada di pihak klien. Ya, jadi pemisahan pekerjaannya seperti itu. Untuk MPO, manpower, management fee-nya yang dibayar ke vendor untuk menutupin apa? Biaya apa saja? Ya, biayanya ya rekrutmen, payroll, kontrak, pengeluaran kontrak, meterainya, ya kan, kertasnya, sistem software untuk nyimpen, arsipnya, seterusnya, dan administrasinya. Nah, jadi itu untuk menjawab langsung perbedaan. Ya, ini yang paling basic, ya, tapi memang kita sadarin kadang-kadang antara HRD, user, sama GA atau vendor management, kadang-kadang pengertiannya agak blurry, ada beberapa hal yang overlapping sehingga implementasi di lapangan tidak maksimal. Ya, jadi ini saya mau menyampaikan sekali lagi, ini perbedaan yang clear cut ya, yang udah benar-benar hitam putih, sangat clear. Jadi kontraknya kalau belum diperbarui, saya sarankan mulai ditinjau kembali supaya mencerminkan memang pekerjaannya seperti apa. Oke, next point. Oh, ada pertanyaan dari Bu Agnes ya? Ya, silakan Ibu Agnes. Iya, Pak Greg. Ya, saya mau tanya. Sebetulnya dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru dengan berbagai perubahan yang ada nggak sih Pak Greg kita punya satu kayak statistik kali ya di satu perusahaan atau institusi sebenarnya yang paling aman tapi juga tidak memberatkan perusahaan atau institusi, berapa persen sih sebenarnya kita punya PKWTT, kita punya PKWT, atau tadi ya outsourcing pun sebenarnya berapa persen sih gitu ya, kalau kemudian di undang-undang yang baru dia di semua bidang gitu ya, berapa persen sih dari itu semua gitu loh Pak, agar kita pun dalam menjalani strategi di perusahaan itu tidak melanggar pengawasan dari Snaker dan lain sebagainya, tetapi dari kita juga tidak diberatkan gitu. Gimana ya, Pak? Oke, itu $1 million question ya, Bu Agnes. Very good question, $1 million question. Kalau ada yang bisa jawab, menang $1 million itu. Nah, untuk menjawab, sayangnya memang statistik itu tidak ada, ya, pengetahuan saya. Memang kita semua mau magic number ya, Bu. Kita kalau bisa ada suatu borders, parameternya sudah clear berdasarkan statistik, ada research-nya yang sangat dalam supaya kita tinggal pakai itu udah gak pusing kita implement. Tapi memang itu tidak ada. Ya, pengetahuan saya tidak ada. Ada survei-survei yang dilakukan bahkan oleh management consulting firms seperti McKinsey, Boston Consulting Group dan seterusnya. Dan itu pun tidak setiap tahun, biasanya setiap 3-4 tahun mereka melakukan survei dengan pertanyaan-pertanyaan baru juga. Tapi statistik itu mohon maaf belum ada. Nah, tapi yang saya bisa sampaikan, ini dari WEC ya, WEC tadi World Employment Confederation, itu asosiasi outsourcing seluruh dunia, itu anggota mereka adalah perusahaan outsourcing, manpower, terutama sama recruitment firms, dan juga asosiasi-asosiasi outsourcing, kebanyakan manpower outsourcing association seluruh dunia, setiap negara menjadi anggota mereka, termasuk ABADI, yaitu asosiasi bisnis adidaya Indonesia. Nah, gimana itu jadi anggota. Dan dari situ statistiknya, kalau dari pakai statistik mereka ya, yang mereka survei ke seluruh anggota mereka yang sudah ribuan ya, dari banyak sekali negara seluruh dunia, Amerika Selatan, Amerika Utara, Eropa, Jepang dan seterusnya, itu rata-rata penetrasi pekerja kontrak atau temporer, atau yang bisa kita artikan adalah pekerja PKWT dari perusahaan outsourcing pihak ketiga ke dalam perusahaan, ya, secara statistiknya Bu, seluruh dunia rata-rata itu 2-3% saja. Jadi artinya apa? Kalau kita ngambil statistik secara keseluruhan seluruh dunia di globalin, untuk setiap 100 pekerja dalam satu perusahaan, 2-3 adalah pekerja temporer yang dari perusahaan outsourcing. Ya, itu secara statistik. Kenapa serendah itu? Karena karena undang-undang setiap negara beda, Bu. Itu nomor 1. Nomor 2, implementasi di lapangan setiap negara juga bervariasi. Ya, ini kita ngomongin dari Amerika Selatan sampai Afrika Selatan sampai Asia, itu sangat bervariasi. Nomor 3, itu kan datanya dari anggota-anggotanya yang mengisi survei, ya, dan kita juga tahu nggak semua anggota mengisi survei tersebut, dan nggak semua anggota mungkin yang mengisi survei juga punya data yang real dari anggota-anggota mereka juga. Ya. Tapi statistik yang ada, dan saya lihat setiap tahun mereka keluarin, itu umumnya rata-rata 2-3% kalau diambil seluruh dunia. Tapi kalau dalam konteks Indonesia, nah dari pengalaman kita, dari perusahaan kami, dari asosiasi kami,
itu sangat bervariasi. Ada perusahaan-perusahaan klien kita, maksudnya klien kita adalah dari perusahaan saya sendiri ataupun dari teman-teman di Asosiasi Abadi. Ada yang dari total pekerja di PT yang ada di Indonesia bisa sampai 80 bahkan 90% karyawannya di outsource. Ada yang sampai sebesar itu ada. Ya, ini datanya saya ambil dari 10 sampai 15 tahun terakhir ya. Jadi nggak ada kapannya saya tidak ingat semua, tapi dari semua cerita-cerita dan real stories ada yang sampai rasionya 80-90% perusahaan pekerja yang ada di satu perusahaan adalah karyawan outsource, yang tentunya kebanyakan adalah PKWT. Itu sampai setinggi itu ada. Ada yang 50% ada juga, ada yang 20% ada juga. Jadi sangat bervariasi tergantung perusahaan. Nah, di Indonesia memang tidak diatur itu. Yang penting dari permen yang kemarin, yang dari undang-undang lama, ya, adalah kita atur core non-core, dan yang di outsource adalah yang non-core. Nah, jadi kalau kita bisa bikin suatu strategi di mana yang core benar-benar sempit, sisanya non-core ya tentunya sebenarnya sisanya itu bisa banyak di outsource. Jadi kalau ditanya regulator ya perusahaan punya dokumentasi yang sangat kuat untuk mendukung keputusan dan kebijakan mereka. Tapi sekali lagi kalau statistik itu mohon maaf ya belum ada sepengetahuan kita. Oke, saya lanjut next slide. Oke, nah sekarang proses pelaksanaan alidaya. Nah, ini juga penting nih. Kalau zaman dulu nggak terlalu diatur, tapi sekarang akan mulai lebih banyak disorotin dan pemerintah juga ya puji Tuhan sudah mulai lebih rapi juga ya, karena baru kemarin kita dapat kabar BPJS Tenagakerja dan Kementerian Tenagakerja juga akan kerjanya lebih sinkron, di mana wajib lapor yang ya semua yang dari HRD pasti tahu wajib lapor yang kita harus lakukan. Dulu setiap tahun sekali minimal, sekarang setiap 3 bulan sekali udah perlu lapor, akan mulai link dengan sistem SIPP ya ke depan ya. Kita lagi tunggu nanti sosialisasinya, tapi sudah arahnya ke situ ya. Jadi seperti yang kita semua ngalamin dengan aplikasi Peduli Lindungi, semua sudah mulai by system, nah, semua udah bisa ke-track. Jadi di dunia kita untuk outsourcing, untuk HRD internal pun akan semua bisa ke-track. Jadi pengaturan upah, skala upah, nah, mungkin sekarang belum implementasi atau enforcement dari regulator belum terlalu seragam, tapi siap-siap harus sudah mulai dipersiapkan. Ya mau nggak mau, suka nggak suka. Karena ke depan itu akan membantu menentukan jenjang karir antara pekerja PKWT dan PKWTT di perusahaan outsourcing dan pekerja PKWT dan PKWTT di perusahaan internal lainnya sendiri. Ya. Jadi skala upah penting untuk mulai diatur. Next point adalah pengaturan strategi klasifikasi pekerja PKWT versus PKWTT di internal dan di outsourcing vendor ya. Jadi PKWTT dalam 5 tahun terakhir sudah mulai lebih banyak ya itu di perusahaan outsourcing ya Bapak Ibu sekalian. Kalau zaman dulu kan jarang ya itu di outsourcing hampir eksklusif pekerja PKWT. Tapi untuk manpower ya, untuk jasa penyediaan tenaga kerja. Tapi sekarang dalam 5 tahun terakhir saya observasi di perusahaan saya sendiri, kalau ngobrol sama teman-teman di Abadi, itu lebih banyak sekarang ya PKWTT pun itu di outsourcing. Dan bukan hanya PKWTT pun, tapi yang PKWT kadang-kadang sudah lebih sering berdasarkan fungsi kerja, di mana tidak dilihat lagi nilai penghasilannya, tapi yang dilihat adalah fungsi kerja. Jadi kita juga sekarang banyak teknisi di untuk teknisi lapangan, banyak juga engineers di perusahaan sektor tertentu, banyak juga sistem spesialis, analis, dan juga posisi-posisi lainnya bahkan sampai lower middle management itu di-outsourcingkan dan gajinya bisa puluhan juta ya, bukan lagi yang level UMP sampai 30%, 50% di atas UMP, tapi yang gajinya 10, 20, bahkan 30 juta rupiah per bulan, ada yang di-outsourcingkan ke perusahaan outsourcing dengan tipe kontrak PKWT. Kenapa? Kalau kita tanya ke klien, karena ya memang fungsi kerjanya seperti itu yang ditentukan dari pusat, dan jangka waktunya bisa ditentuin, bukan forever punya position, tapi hanya per project, atau ada memang penyelesaian tahap-tahap tertentu dan bisa dihitung kira-kira waktunya berapa lama. Jadi dalam 5 tahun terakhir tren untuk memberikan proyek PKWT ke perusahaan outsourcing dalam bentuk manpower outsourcing itu sudah sangat bervariasi ya Bapak Ibu. Jadi tidak lagi untuk untuk entry level lagi atau low skilled position, tapi bahkan high skilled, very specialized position
dan bahkan even lower management level position sudah di PKWT-kan di perusahaan outsourcing. Ya, jadi pelaksanaannya sekarang udah bervariasi, makanya tadi saya sampaikan jenjang karir secara keseluruhan dan menyeluruh harus mulai benar-benar diseriuskan. Oke, next point. Nah, dalam konteks ini ada kompensasi, manfaat tentunya, benefits ya, dan kebijakan lainnya. Next point, ada juga jangka waktu, mau nantinya per bulan atau mungkin per jam atau sekaligus 5 tahun. Nah, itu hal-hal yang harus dipikirin. Next adalah uang pisah ya. Nanti ini udah lebih fokusnya adalah penilaian perbedaan adalah uang antar uang kompensasi sama pesangon ya. Karena sekali lagi kalau pesangonnya dibagi into per year punya payment, nah itu nilainya nggak terlalu besar. Nah, untuk pekerja yang mengerti hal tersebut nantinya dan menanyakan, ya HRD harus punya jawaban yang sudah bisa dijawab dengan tegas ya kan. Kalau tidak nanti motivasi dan produktivitas pekerjanya mungkin akan terpengaruh. Jadi hal seperti ini sudah harus mulai dipikirkan, dan kita di perusahaan outsourcing adalah perusahaan HRD sebenarnya. Jadi kita harus sangat-sangat mengerti HRD. Dan saya bisa sampaikan sekali lagi, karyawan kita saja sudah mulai bisa menghitung dan bisa menganalisa dan mempertanyakan ke manajemen untuk menyusulkan bisa nggak jadi dari PKWTT menjadi PKWT, karena gue akan dapat uang pesangon setiap tahun minimal, ya, kurang lebih seperti itu. Terus next point adalah kebijakan denda yang tadi saya sampaikan, jika pekerja mengundurkan diri, apakah uang sisa gaji pokok tentunya tetapnya mau tetap ditagih, kalau tetap ditagih dan itu menjadi kebijakan baru ya, itu sudah dilindungi undang-undang, tapi mau diimplementasikan tentunya uang kompensasi harusnya bisa dikurangi dari situ kalau dia mengundurkan diri sebagai contoh pekerjanya. Ya, jadi hal-hal ini perlu dituangkan dalam sebuah dokumentasi dalam bentuk PKWT dan atau peraturan perusahaan, dan bisa diimplementasi secara konsisten dengan alasan yang sangat clear supaya resiko hubungan industrial di perusahaan Anda sekecil mungkin. Ya, jadi ini hal-hal yang benar-benar jadi penting ya. Mungkin dulu banyak perusahaan tidak melakukan kebijakan denda ini karena susah, repot dan seterusnya. Tapi dengan adanya uang kompensasi, nah itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dilihat kembali. Terus next adalah jenjang karir tentunya, mau promosi, mau demosi jabatan dan atau fungsi kerja ya. Jadi itu jadi penting juga karena akan mempengaruhi mungkin status mereka di perusahaan outsourcing ataupun di internal. Oke, next. Dan last point dari slide ini adalah pelaporan ke regulator, khususnya untuk MPO. Ya, jadi wajib lapor sekarang sudah diharuskan. Ke depan akan maksudnya bukan diharuskan, tapi akan disinkronkan dengan sistemnya BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi itu kan udah oke. Nah, nanti sama BPJS Kesehatan sama IDABU pun itu angkanya harus sama. Nah, jadi ini makin lama ruang untuk mungkin kesalahan makin lama makin kecil. Ya, jadi vendor pun dan tentunya klien harus benar-benar mengerti seluruh prosesnya nih, supaya jangan sampai nanti ada masalah hubungan industrial atau masalah denda yang nanti ujung-ujungnya klien yang terlibat juga karena vendornya yang mungkin yang miss ya. Jadi hal-hal seperti ini menjadi perhatian yang jadi yang dulunya mungkin kita sampingkan karena dianggap tidak terlalu penting, nah tapi sekarang menjadi suatu kewajiban yang bisa di-track oleh regulator secara rinci dan akurat dan update. Oke, next slide. Nah, kalau yang ini slide saya yang terakhir ya, Pak, Bu. Jadi kalau ada pertanyaan habis ini silahkan. Nah, pelindungan SDM adidaya ya. Nah, kalau pelindungan SDM adidaya itu ini sebenarnya standar ya, tapi mungkin bedanya dengan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja adalah mekanisme dan metode-metode yang dipakai oleh regulator sekarang lebih canggih dibanding dulu. Ya, kalau dulu banyak manualnya, nah sekarang udah pakai sistem dan mulai link antara regulator ya. Jadi IDABU bicara dengan SIPP, bicara dengan wajib lapor sebagai contoh. Nah, sekarang mungkin ke depannya lagi akan bicara juga dengan kantor pajak ya, di mana nanti udah semua Pak link Greg, ya. saya mohon maaf, waktunya tersisa 4 menit lagi, Pak. Oke, ya ini yang terakhir ya. Jadi pelindungannya mungkin bedanya di situ. Oke, next slide, next point. Jadi di checklist yang penting nih adalah pengetahuan users di unit-unit yang ada pekerja outsource antara atas undang-undang dan regulasi, terutama pihak manajemen perlu ada nih ya. Jadi kalau usersnya tidak ngerti, nanti usersnya akan menuntut hal-hal yang memang mereka tidak ngerti, tapi itu sebenarnya tidak comply dengan regulasi atau undang-undang yang ada. Ya, seperti tolong itu tenaga kerja ini dipecat, saya nggak mau lihat dia. Ya kalau itu manpower outsourcing sifatnya dan
tidak ada tempat lagi dia bisa dirotasikan, ya tentunya ada sisa kontrak mungkin yang harus dibayar, ya kan. Dan hal-hal seperti itu user juga harus mengerti supaya ada toleransi dan ada workaround atau compromise yang bisa dilakukan. Next point, untuk pelindungan SDM juga pengetahuan users di unit bersangkutan yang ada pekerja outsource atas best dan good practices juga, terutama pihak manajemen, ya. Jadi jadi mereka tahu, oh di tempat lain cara kerjanya seperti ini, jadi sebenarnya ada way out-nya untuk keluhan mereka. Oke. Next juga adalah pengetahuan di vendor, ya, tentang manpower outsourcing, punya regulasi dan undang-undang secara updated, ya. Kalau vendor tidak tahu, yang pusing siapa? Ya pasti users dan HRD di pihak klien, karena harus dijelasin terus, ya. Harusnya vendor yang bisa menjelaskan dan mengupdate klien, bukan sebaliknya. Next adalah pengetahuan vendor, MPO, ya, manpower outsourcing, tentang best and good practices. Kalau vendornya tidak tahu, ya pasti cuma terima perintah dan laksananya juga mungkin tidak terlalu konsisten karena tidak aware. Ya, jadi sekali lagi kalau mau ada pelindungan SDM yang bagus, sebenarnya vendor yang diseleksi juga harus qualified dan kompeten dalam bidangnya, ya, supaya tidak menyusahkan user, tidak menyusahkan HRD ataupun GA di pihak klien. Oke, next. Tentunya kepatuhan vendor terhadap undang-undang dan regulasi tetap perlu ada, ya. Jadi secara spirit dan secara sikap memang itu sikap yang diambil. Tapi next point, tapi juga kepatuhan klien terhadap undang-undang dan regulasi juga harus ada nih Bapak Ibu, ya. Jadi kalau vendornya semua udah bagus, tapi usernya atau kliennya yang justru meminta yang aneh-aneh atau yang tidak comply, ya itu akan memberikan tekanan yang besar terhadap vendor, dan nggak semua vendor bisa terima tekanan tersebut, ya. Banyak ya mereka oke-oke aja, dan nanti ujung-ujungnya yang kena adalah pekerjaan. Tersisa 1-2 menit lagi. Oke, dan ini next point, ini poin terakhir, dan pengetahuan dasar tenaga kerja outsource-nya, next point. Nah, itu juga harus ada, ya. Kita nggak expect tenaga kerja outsource akan mengetahui semuanya, tapi at least yang dasar-dasar mereka biasanya cepat tahu, ya. Jadi pekerja PKWT banyak juga sekarang udah updated tentang hak mereka tentang uang kompensasi. Jadi kita harus bisa menjawab itu dengan clear, ya, supaya pekerja mereka juga tidak resah, mereka bisa tetap motivasinya tinggi dan produktif untuk perusahaan. Oke, next slide. Oke, ya, next. Ya, terima kasih. Next. Ya.